Film Triangle, The Dark Side, 2016, menceritakan mengenai kisah dari seseorang yang memiliki profesi yang cukup ditakuti oleh banyak orang, yaitu menjadi seorang pembunuh. Dan ternyata dari itu semua, dia menaruh hati pada seseorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah adik dari orang yang menjadi targetnya pada tugas kali ini. Ini adalah konten spoiler, saya tidak menyarankan kalian nonton film ini yang ada nanti jiwa kalian keganggu dengan konten ini. Ya udah deh, kalau kalian maksa nonton sebaiknya persiapkan cemilan, kopi, dan rokok sempurna sebungkus biar kalian menonton spoiler ini dengan sempurna dan penuh kenikmatan. Di awal film kita dimelihat ada om-om lagi bawa pistol 2 unit, satu dipegang dan satu lagi di dalam celananya. Lalu si om itu keluar dari mobil dengan wajah yang menegangkan, sepertinya dia turun di markas mafia pornografi. Wah, dia kok botak ya, admin jadi keingat sama temannya admin. Om ini pun mencakkan kepala mafia tadi ke mobil sampai kaca mobil pecah. Astaga, wajah om ini sangat sangar membuat nonong ya admin merinding. Om ini ternyata ahli dalam bela diri, kayaknya admin harus berguru sama dia supaya admin bisa nyobek-nyobek isi perut mantan admin pakai obeng, hehe. Pistol pun diarahin om ini ke mulutnya mafia tadi supaya apa coba, hayo supaya adu anjing ngentot kontol ayam putus, adu admin kaget. Kayaknya ini bos dari mafia pornografi yang mau dijumpai si om. Anjir, rokok apa itu kok sebesar nonong. Si om pun kaget dengan mafia tolol itu. Dengan sekali tembak dor is dead di tempat HD. Hasrat admin bahagia melihat adegan ini. Kemudian datang satu mafia tolol. Tembak aja om. Tembak anjing. Astaga, malah diajak adu jotos. Tendangan sekali. Tendangan 2 kali, tendangan 3 kali, lalu si om memberikan ultimate sekali. Rupanya mafia tolol tadi pakai immortal. Astaga, gak mati-mati anjing dotna gitu dong om. Kayaknya dia punya jin di tubuhnya. Dengan sekali pukulan lalu dia meninggoy. Anjir, ada Bruce Lee ngentot tadi, bangsat babi ngentot, dor mati kau anjing. Dor mati kalian semua mafia tolol. Kok ada ya mafia tolol kayak gini, udah tahu si om bawa pistol bukan dilawan pakai pistol HD, mending minggat aja lah dari bumi ini. Yang ada jadi beban kalian anjing. Astaga, malah bawa batang kontol lagi HD, malu-maluin nama mafia kayak gini anjing. Kayak gini kan keren anjing. Bermodal dikit walau gak tahu cara pakainya. Anjir, udah tahu nembali malah nyantai. Di sini si om pun kehabisan peluru. Si om pun menjatuhkan senjatanya. Lalu si om dan mafia kontol tadi berduel di tempat. Astaga, ada 2 lonte nonton dengan penuh hasrat ngentot tolol babi pepe kontol ayam, dan ada satu pemuda India datang dan dia merasa hidupnya seperti Alucard yang siap membasmi lawan. Dengan sekali lemparan ke arah si Alucard kontol tadi langsung sekarat. Di situ nampak muka mesumnya benjol dengan lemparan si om tadi. Granger pun menembak si Alucard dengan emot yang menyenangkan. Dia sudah mencuri killnya si om. Dasar sampah babi anjing pepe kontol. Lalu 2 lonte tadi pergi keluar karena takut jadi beban tim. Lalu si om dan Granger mengajak duel si Granger dengan penuh dendam. Pertarungan pun mereka lakukan dengan ahli bela diri masing-masing. Siat, begitulah suara dari sound efeknya. Wah, sepertinya mereka hampir imbang. Om ini pun langsung kasih smackdown-nya ke si Granger kontol tadi. Dan pada akhirnya pemenangnya adalah si om. Si om pun capek dengan perkelahiannya dengan mafia kontol tolol bodoh gak punya logika tadi. Si om pun menaiki tangga dan menjumpai satu samurai tolol dan dia memberikan beberapa pukulan badan yang udah dia pelajari di Land of Dawn selama berabad-abad lamanya. Di sini dia sangat bahagia karena banyak dapat kill untuk menaiki windownya dan menjadi top player yang sangat diimpikan semua makhluk colikiawan. Dan pada akhirnya si om pun jumpa dengan bos pornografi tadi. Di sini si bos sangat takut dan berharap si om tidak membunuhnya karena dia takut web bokep dia gak ada yang menjalankan karena sandi webnya belum ada yang tahu siapapun. Di sini si bos mulai bernegosiasi dengan si om. Astaga, kata-katanya sudah seperti Tuhan. Ternyata si om langsung melenyapkan dia dari muka bumi, dan sudah membantu Kominfo untuk mengurangi populasi perbokepan di dunia. Wah, sungguh pahlawan yang religius ya guys. Di sini ada si Ucok lagi bingung-bingung milih lawan ngentotnya. Saking bingungnya dia malah mukul anak orang gak bersalah, lalu dia naik ke atas dan jumpa dengan tim TikTok dan dia pun mukul mereka juga. Aduh, jotos terlihat di scene ini. Entah kenapa si Ucok ini banyak kali musuhnya, entah dia itu tukang ngutang ataupun maling kolor jemuran admin, kurang tahu kenapa. Lonte-lonte di diskotik pun bahagia melihat pertarungan mereka semua. Karena jika ada yang pingsan nantinya lonte-lonte itu bakalan nyolong HP dan dompetnya. Sungguh lonte yang membagongkan ya. Di mata admin lonte-lonte ini adalah makhluk kebahagiaan, tapi di mata kalian lonte ini adalah makhluk neraka setelah kematian karena kalian juga nanti bakalan di neraka dan ngentot dengan mereka, hahaha.
Kemudian si Ucok ditodong pistol di kepalanya dan dia berhasil menangkisnya dengan ilmu kanuragan yang dia pelajarin dari Sun Gokong di Konohagakure bersama Tanjiro dan Mr. L yang ada di Dark Web tempat para biju ekor nonong diciptakan dan para siswa di sekolah sujuran pun ikut tawuran dengan komunitas wibu anjing ngentot babi pepe dijilat-jilat. Kalau kalian gak sor sama konten ini atau gak suka ya gak apa-apa, saya gak ngelarang kok kalau kalian subscribe channel saya, walau nambah 1 subscribe hati aku sangat bahagia kok anjing. Dan pertarungan pun mereka lakukan di diskotik selama bertahun-tahun sampai Dajjal sudah mengaku kalau dia itu Tuhan di muka bumi ini dan netizen pun menjadikan Dajjal jadi Lord ataupun memek di sosial media. Astaga, saking lamanya admin skip aja ya. Bosan udah di part 1 adegan action semua, di sini pun action kan, kalian pasti lagi nunggu adegan pengentotannya kan. Di scene ini, kita melihat karyawan bangsat tukang nonton hentai lagi dimarahi sama yang punya warung nasi, tapi admin perhatiin bos ya kayaknya lagi gabut aja, mungkin dia punya masalah gitu sama keluarganya, entah anaknya dapat surat panggilan kasus ngisap lem kambing atau apalah. Menurut kalian bos ya marah-marah, kenapa ya kok bisa marah-marah dia sama karyawannya, sungguh bos yang membagongkan. Besok Kamis, jawab pula kau. Salah pula lagi. Aduh. Ternyata si Om yang tukang ngekill di part 1 tadi sekarang mau melamar kerjaan di warung nasi Pak Bos itu. Wah, padahal kan si Om udah enak bunuh anak orang dan aman dari hukum, tapi malah mau kerja di situ, kan tolol dia. Mereka pun mulai PDKT-an dan ingin menjalin hubungan asrama. Lalu datang si Siti kenyot-kenyot nenen ya si Om tadi, dan si Dedi pun mengatakan kalau dia itu sangat membutuhkan pekerjaan lantaran pekerjaan dia menjadi pahlawan negara sudah dia hentikan. Si Siti pun menggombal si Om dan dia berusaha bagaimana caranya dia biar bisa dekat dan bergenjot dengan si Om. Kau jadi cewek kok, gatel kali kau. Gatel digaruk, Pak. Di scene ini, kita melihat si Ucok lagi bocan atau bobo cantik lantaran dia sudah apek abis bertarung dengan lawannya selama bertahun-tahun. Dia pun terbangun dari bocannya, lalu dia berdiri dan menyeduhkan secangkir kopi hangat yang nikmat dan segar. Di situ dia mencampur kopi dia dengan sesendok micin agar otot-otot dia lebih bugar dan nonong dia lebih cepat mengembang. Ketika melihat video hentai kesukaan dia, si Ucok pun keluar dari rumahnya dan dia teringat perkataan ayahnya. Yang baru itu sudah papa Ayahnya kuasai. mengatakan kuasai-kuasai. Kayaknya ayahnya sudah menguasai ilmu pergentotan turun-temurun dari keluarganya. Si Butet pun datang dan membawa segelas kopi panas dicampur micin kepada ayahnya. Oh iya, Pak. Tahu nggak, Pak? Si Ucok pun kayaknya lagi bad mood di sini. Ahaha. Kembali ke warung nasi Pak Bos mengumpulkan semua anggotanya. Lalu dia menggoda satu orang cewek cantik di mencubit pipi montoknya. Lalu si Butet datang ke warung nasi Pak Bos dan dia terlihat bahagia sekali, sepertinya akun domino dia nembak jackpot 10 di hahaha. Perlu kalian ketahuin, Bu Cika ini juga pemilik kafe ini. Si Om pun datang ke warung nasi Pak Bos dan dia terheran-heran melihat perkumpulan warga yang lagi membahas beberapa diskusi yang gak berfaedah. Sepertinya si Butet kayak ada rasa sama si Ucok, kita dapat melihat dari ekspresi nenen dia yang mengembang-ngembang. Si Om pun heran kenapa tatapan si Butet seperti itu, apakah dia mau kenyot-kenyot nenen dia lagi, kayaknya dia takut nenen dia dikenyot lagi. Si Pak Bos pun mengatakan kalau si Om sudah dapat bekerja di warung nasinya, kayaknya si Om bahagia karena dia sudah mendapatkan pekerjaan. Si Om pun mulai memikirkan apa tujuan dia selanjutnya ketika sudah bekerja di warung nasi Pak Bos. Soalnya di warung nasi Pak Bos cewek-ceweknya cantik-cantik dan bohai-bohai, admin aja sange ngeliatnya. Kalian pasti sekarang lagi ngocok nonong kan? Kalau ngocok jangan keseringan, nanti lutut kalian kosong kayak tong air. Si Om pun mulai bekerja di warung nasi Pak Bos. Dia bekerja dengan semangat yang membara. Si Om memberikan menu makanan ke pelanggan. Lalu beberapa preman, kayaknya ini preman anggotanya si Maeli, kayaknya si iya. Kemudian preman-preman itu masuk dan mulai buat rusuh di warung nasi Pak Bos. Lalu si Om Gasor melihat preman-preman tolol tadi dan dia menghantam beberapa preman-preman tadi. Si Pak Bos pun heran ngeliat dia kok jago ya, kok berantem nonong dai goyang-goyang ya. Begitulah isi pikiran Pak Bos tadi. Satu pukulan mengarah ke si Om dan berhasil dihadangnya, dan preman tolol tadi berhasil dikalahkan si Om dengan jurus badang yang dia kuasai. Tapi preman itu tidak mau menyerah dan melawan si Om. Udah tahu dia preman kan, preman taunya cuman mompa, gelek, minta uang parkir. Macamlah kerjaannya, mana mungkin bisa dia mengalahkan mantan mafia seperti si Om. Preman-preman tolol tadi pun lari terbirit-birit keluar dari warung nasi Pak Bos tadi. Si Pak Bos pun heran ngelihat si Om dengan keahlian bela dirinya. Si Pak Bos pun memuji si Om. Si Pak Bos lalu menceritakan beberapa bacot-bacot yang sangat membuat kita berpikir kalau dia itu Bang Jago. Ada Bang Jago, ampun Bang Jago, Bang ngentot tolol, bangsat dajal lonte piraun ngentot babi kuping. Si Om pun nyeri dengar bacotnya. Ternyata si Pak Bos gasor dan mau ngajak si Om duel. Antara gimana otaknya si Pak Bos, apakah otak dia koslet, apa harus diinstal ulang lagi ke servis komputer. Sepulang dari kerja si Om pun menjumpai teman dia dari Arab Saudi. Admin gak tau lah mereka bahas apa, kayaknya mereka lagi bahas video-video hentai terbaru 2021 atau sejenis lain. Menurut kalian mereka bahas apa? Kepala mereka satu server ya, mungkin mereka satu perguruan kungfu.
Kalau kau nggak mau berantem sama aku, berarti kau nggak ngargain aku. Jangan sampai patahkan batang hidung kau sama batang-batang yang lain. Lalu mereka memulai pemberantaman yang gak berfaedah dan si Om pun merasa terangsang dengan tawaran si Pak Bos. Lalu mereka melepas beberapa pakaiannya asalkan jangan mereka ngehomo aja, karena video ini gak akan admin lanjut lagi soal ya homo itu hanya kerjaan orang-orang yang tidak membutuhkan. Satu nonong kuda-kuda pun dipasang si Pak Bos dan adegan pun dimulai. Siat. Begitulah sound efeknya. Hahaha ngentot babi anjing kontol lonte sange nenen mengembang nonong Sasuke dikenyot Sakura. Hahaha. Pinggulnya si Pak Bos kesakitan, kayaknya dia udah patah tulang atau patah hati. Beberapa adegan tonjok-menonjok mereka lakukan dengan skill masing-masing. Siat pun terjadi. Hahaha adegan yang sangat membagongkan. Lalu paket sextoy-nya si Pak Bos pun datang di tempat. Lalu mereka memulai lagi pemberantamannya. Si Om pun masang kuda-kuda yang sangat membahenolkan dan si Pak Bos pun memberikan perlawanan seperti di adegan Naruto hentai. Yamate kudasai Oni-chan ara wibu kontol bangsat anjing babi ngentot. Lalu si Pak Bos terkalahkan dengan jurus pamungkas terakhir. Si Pak Bos pun meminta foto dengan si Om dengan ekspresi yang sangat menyenangkan, walau muka si Om gak pernah menyenangkan. Di scene ini, si Ucok pulang ke basecamp TikToknya dan dia pasang muka-muka TikTok dia. Kedua anggota TikToknya dia menanyakan keberadaan si Genji kan. Si Genji lagi di sujuran belajar fisika. Genji kemana? Pergi bos. Sepertinya si Butet lagi melukis foto-foto hentai di buku dia. Si Om pun memasuki warung nasi Pak Bos. Si Butet menyapa dia dan mereka saling menyapa, walau sebenarnya si Om udah sangat besar sama si Butet, tapi biarlah dia berkembang sesukanya. Tiba-tiba si Siti datang macam kuntilanak kena kentot. Dia mencurigai si Butet, kayaknya mungkin dia mengira si Butet lagi memikirkan ukuran nonongnya si Om, apakah ukurannya sampai lambung, kalau masuk apa mungkin nembus jantung, tapi biarkanlah dia yang berimajinasi, kalau kita tinggal menikmati hasilnya aja di situs video 18 ke atas ya kan. Si Butet pun mulai grogi dan pikiran dia buntu. Apakah pikiran dia sudah dikuasai adegan-adegan ngecrot atau dia memikirkan foto hentai dia? Kita tidak tahu apa yang terjadi karena kita bukan Dajjal, karena Dajjal lah Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu segalanya, jadi yang tahu semua adalah Dajjal. Jangankan pikiran si Butet, ukuran nonong kalian aja Dajjal tahu berapa. Hahaha ngentot. Gaya kali kau pakai kacamata hitam. Di sini si Pak Bos sama si Om jumpa lagi. Si Pak Bos kayaknya gasor kali sama si Om. Lalu si Pak Bos ngambil kacamata si Om dan memakainya dengan penuh hasrat ngentot. Lalu si Pak mulai iseng dan pengen ngajak si Om ngecrot. Di situ si Pak Bos selalu mancing emosi si Om. Lalu hasrat membunuh si Om bergejolak untuk melenyapkan si Pak Bos dari bumi. Adegan di sini kalian jangan sange ya bangsat pepe anjing ngentot lontetai. Di cerita sebelumnya kita melihat si Om lagi menjerat si Pak Bos pakai rantai, dan itu semua hanya imajinasi si Om yang terlalu barbar dalam mengelola imajinasinya, seperti kalian yang sering berimajinasi seperti ini. Kita melihat si Ucok lagi main pestol-pestolan, entah itu pestol korban dari diskotik semalam atau pestolnya tukang jambret yang jatuh di jalan. Kita tidak tahu itu pestol siapa, karena yang tahu semua adalah Dajjal, karena Tuhan yang tahu segalanya, jadi Dajjal tahu kalau itu pestol dari mana. Kayaknya si Butet kaget melihat si Ucok datang tiba-tiba. entah itu Ucok pakai flicker, ke rumah si Butet. lalu Si Butet bersandar di bahu si Ucok. Wah, sungguh adegannya romantis banget. Waktu netizen lagi Megang-megang nonong sekarang anjing babi pepe kontol bangsat ngentot tai Firaun lonte mati kena geng anggota sujuran. di Konohagakure Hahaha ngentot. Maaf ada kesalahan teknis, sepertinya ada hacker lagi membajak video ini. Semoga kalian masih menonton ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Please jangan baperan dulu, karena orang yang baperan hanya orang-orang yang tolol dan gak punya akal logika, dan kalian semua pasti gak baperan karena netizenku semua itu pintar-pintar dan berhati baik. Jadi subscribe dong channel ini supaya netizen semua dapat notifikasi video-video terbaru dari sini, oke? Di scene ini kita melihat si Siti lagi gabut dan dia melihat si Butet lagi caper sama si Om. Dia kayaknya cemburu kan, padahal bisa threesome dilakukan orang itu pas lagi warung nasi si Pak Bos sepi ya kan. Lalu si Pak Bos datang dan memberikan motivasi ke si Siti dengan cara yang sangat bermutu dan menginspirasi kita. Wah sungguh Pak Bos yang mulia ya. Si Ucok lagi membaca buku warisan ayahnya mengenai ilmu pergentotan turun-temurun. Dia sangat serius mempelajarinya. Lalu si Butet datang lagi menghampiri si Ucok dan mereka membahas beberapa bacot-bacotan yang gak berfaedah, misalnya menggibahi tetangga yang sering ribut masalah keuangan atau lagi ngebacotin teman dia karena selalu curhat masalah percintaannya. Yah begitulah kegiatan sehari-hari warga plus 62 yang kita ketahui, bukan ya membahas yang berfaedah, malah sibuk ngurusin hidup orang. Faedah ya apa coba, hade ngentot anjing babi bangsat Firaun ngehomo sama Dajjal lonte bangsat ngentot kontol anjing diisap-isap si Miyabi hahaha.
Setelah selesai ngebacot si Ucok pun pergi dari sana, entah bacotannya si Butet nyinggung dia gak tahu lah kita karena yang tahu itu. Itu siapa hayo? Siapa anjing? Siapa yang tahu kentot? Bilang dajal aja susah hahaha netizen ngentot. Kembali ke warung nasi Pak Bos, kita melihat si Butet sama si Ucok lagi jalan berdua. Sepertinya dia gasor sama si Ucok dan pengen kali ngajak si Ucok berantem seperti adegan si Pak Bos versus si Om di part kedua. Entahlah Bukannya kemana harus isi kerja. otaknya si Ucok sekarang. Di situ dia mancing-mancing emosi si Om nanti kenak sekali nangis ngadu sama Mamak. Ya kan dasar Ucok-Ucok tukang ngocok di balik tembok sama si Naruto mereka menghomok hahaha ngentot. Karena kejadian itu si Pak Bos pun kasihan sama si Om lalu dia menyuruh si Om beli rokok ke supermarket. Wajah yang menyedihkan admin jadi terharu. Dengan tatapan yang mensangekan dilontarkan dari mata si Butet sambil ngelihatin bokep hentai terbaru lalu si Ucok datang menghampirinya dengan rasa kebahagiaan mereka menggibahi orang-orang di sekitarnya misalnya teman si Ucok yang nonton bokep gak pernah suaranya dikecilin waduh sungguh gibahan yang membagongkan ya netizen hahaha ngentot. Oh ya? Serius? Oh ya. Pikiran barbar si Om pun muncul di sini dia memasuki sedikit ingusnya ke dalam minuman si Ucok karena si Ucok sangat membagongkan di mata kalian si Ucok adalah Bang Jago tapi di mata admin si Ucok adalah tukang ngocok. Si Butet sudah tahu campuran minumnya si Ucok udah dicampur ingus. Dia pun ingin menikmati ingusnya si Om wahahaha lalu si Om gak tega ngelihat si Butet minum ingusnya karena dia pengen memberikan lebih nikmat dari ingus menurut kalian itu apa? One more wish. Don't get anything. You. Seperti di part 2 kita melihat percakapan mengenai daftar anime hentai terbaru. Sepertinya mereka satu perguruan hentai ya. Si Butet di sini sange melihat si Om pun membersihkan kaca padahal si Om di situ lagi kesal dengan ucapan teman wibunya mungkin dia merasa temannya baru dapat video saja sudah sombong mungkin begitu isi pikirannya si Om kita kan gak tahu karena yang tahu itu adalah. Malam ini giliran kamu. Si Butet pun memberikan kunci warungnya ke si Om kita gak tahu lah maksud dia apa lalu si Siti mendengar pembicaraan mereka berdua. Wah tampilan Indonesia yang diperjuangin opung-opung kita dulu dan sekarang sudah dikelola sama cucu-cucu opungnya negara lain ya sungguh negara yang membagongkan. Si Om pun datang dan mau mengunci warung nasi si Pak Bos lalu dia mendengar seperti ada yang mencurigakan entah itu babi ngepet ataupun gundurwo pocong ngentot sama suster ngesot di dalam WC kita masih dibuat penasaran anjing bangsat lonte nangis. Ternyata si Butet memberikan kejutan sama si Om berupa kue bolu yang sangat lezat wah sungguh perhatian ya padahal kan si Om belum ulang tahun entah itu modus si Butet supaya bisa ngenyot-ngenyot nenennya si Om mungkin saja sih karena cewek-cewek kan sungguh banyak modusnya. Aku ulang tahun. よろしく君戦い好き僕大好き戦うすごいすごい Aku pilih mama muda. Si Butet pun mulai ngantuk dan dia tidur di pangkuan si Om mungkin dia lelah dengan hidupnya. Si Om pun menikmatinya dengan imajinasi yang membara-bara ketika si Butet lagi bobok cantik di pangkuannya. Pikirannya sudah tak karuan apakah dia ngecrot malam ini apa enggak kalau dia gak ngecrot kan sayang sperma ya terbuang lagi di kamar mandi. Di scene ini, kita melihat opa-opa lagi gabut entahlah dia gabut karena apa, si Butet pun berjalan langkah demi langkah, beberapa pasuk muncul entah dari mana kayaknya si Om ini punya ilmu menembus ruang seperti Cleo Sutsuki atau seseorang yang memiliki mata dewa, dia pun menyepak gigolo itu dengan damage yang luar biasa sampai gigolo tadi terhempas, tapi Butet masih diam saja dan bingung apa yang sebenarnya terjadi, pertarungan pun mereka lakukan dengan skill bertarung masing-masing tapi di sini kita melihat kalau si Om lebih hebat dari gigolo tadi, di mata kalian gigolo adalah pemuda hebat dan skill bertarung yang luar biasa dan di mata tante-tante adalah pemuda yang sangat memenuhi hasrat nafsu duniawi, tapi di mata admin gigolo adalah pemuda yang sangat jago dalam hal pertantaian ya begitulah faktanya dari cnnindonesia.com. Sepertinya di sini si Om marah sama si Butet lantaran dia pulang sendirian, dan si Butet pun kaget kok bisa si Om ngomong seperti itu terus dia pulang sama siapa apa dia harus pulang sama si Pak Bos ataupun sama opa-opa tadi, lalu si Om pun merasa malu dengan ucapannya yang gak masuk di akal tadi, lalu si Butet pun mengira kalau si Om tadi sayang sama dia padahal kan si Butet hanya bahan pengecrotan dia dan si Butet pun baperan karena si Om mengatakan tidak, haha kasihannya cinta yang digantung seperti nenen yang kena gantung pakai tali dan ikat kencang lalu sedot pakai pipa sanyo, dan si Om pun terpaksa bohong kalau dia sayang sama si Butet agar si Butet gak baperan lagi, si Butet pun senyum-senyum gak jelas adegan drakor pun terjadi di scene ini, admin diam aja ya biar kalian yang menikmati suasananya sambil megang-megang nonong kalau cewek paling megang-megang nen-nen sama goa hahaha ngentot bangsat. Kita urus orang-orang ini, kamu tunggu di mobil, oke? Punya
pelajaran buat kita. Apa? Di sini kan banyak banget tuh kupu-kupu ya. Nah, aku mau kamu tangkap 2 kupu-kupu. Nanti satunya aku pegang, satunya lagi kamu pegang. Sepertinya permainan si Butet Buat sangat nanti kita menyenangkan. tepok. Admin sangat suka dengan Kita permainan apain? tepuk kupu-kupu, apalagi tepuk Buat kepala kita orang tepok. pakai paluah sangat menyenangkan. tepok. Kalian pun pasti sukakan. Jadikan kamu Begitulah pilih kisah satu, romantis mereka. Apakah nonong pilih kalian satu. menetaskan Kita air pegang. dari lubangnya? Terus kita tepok. Pok. Kamu punya cewek lain ya? Ya. Si Om lagi menunggu teman Wibuya dari warnet. Lalu temannya datang dan si Om memberikan flash disk berisi hentai full 3000 video ke temannya. Apa mungkin dia kesal karena omongan temannya semalam? Kita tidak tahu karena yang tahu semua adalah Gitu caranya. di scene ini, kita melihat si Om lagi gak pakai baju. Wah, cewek-cewek pasti sangekan lihat si Om. Udah aku lah kentot. Tiba-tiba satu orang tante Bispak datang dan menodongkan satu pistol ke si Om dan dia menyuruh si Om angkat tangan. Kayaknya si tante mau maksa si Om muasin nafsunya yang lagi membara-bara seperti Maria Ozawa disodok si Jordi dari belakang. Lalu Mia Khalifa ngintip dari balik jendela. Tiba-tiba Hitomi Tanaka memergoki si Mia Khalifa dan adu pergenjotan mereka lakukan tanpa diketahui. Anjing bangsat Firaun mati kena kentot. Hahaha. Pulang. Buru nyamuk aja lu. Maya, now, this is the time. Jangan merasa benar jika omongan belum dilandasi dengan fakta dan logis. Jika ingin menghayal, ciptakan untukmu. Jangan mempengaruhi orang lain dengan hayalanmu dan hayalan kunokmu itu. Indonesia harus maju dan berkembang. Kalau tidak, negara ini akan dikuasai makhluk berilmu dari luar sana. Stop pembodohan, stop korupsi, stop semua bahan ekspor. Mari sama-sama kita kelola kekayaan alam ini dengan ilmu dan kebijakan kita, maka negara kita tidak akan terkalahkan. Indonesia maju. Indonesia makin cakap digital. Indonesia modern. Baiklah, setelah mendengar ceramah tadi si Om pun lagi menelepon, dan mengajaknya jumpa di suatu tempat yang sepi. Lalu teman dia mendatangi si Om dan mereka pun membahas supaya identitas si Om bisa diganti dan diperbarui lantaran si Om sekarang sudah incaran. Banyak mafia-mafia ingin melenyapkan si Om. Maka itu dia sangat takut dengan itu. Lalu temannya tadi pergi meninggalkan si Om. Tiba-tiba ada satu gadis bohai menjumpai teman si Om lalu dia menikamnya sampai is dead. Cewek bohai tadi pun mengincar nyawa si Om. Dia membuntuti si Om kemanapun. Ternyata si Om udah tahu gerak-gerik dia. Si Om pun memergoki dia dan mengancam dengan sebuah pistol. Lalu si Om memaksa cewek bohai tadi mengakui siapa yang menyuruh dia mendatangi si Om. You are too old now, Dad. And you're not doing your job good, right? Listen. I don't want to hurt you. You hurt me anytime. Already? You made me fall in love. Stop this, Maya. We don't have to do this. You die, or I die. Yes! No! Stop! No, 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 no! Entah apa yang terjadi barusan, admin tidak tahu. Karena admin lagi beli rokok ke warung, jadi kalian paham apa yang terjadi barusan. Kita bahas saja di kolom komentar. Si Ucok sama si Butet seperti biasa lagi menggibahi beberapa orang yang ada di dalam hidupnya. Di sini kita melihat mereka sangat akrab sekali ya. Gibahan mereka sangat serius sekali, sangat diresapin. Hahaha. Kayaknya mereka lagi membahas tetangganya yang jarang ganti baju. Entah apa yang terjadi setelah gibahannya mereka berdua selesai. Lalu si opa-opa tadi datang mendatangi si Butet. Kayaknya si opa-opa tadi ketinggian abis minum tuak. Di sini admin skip aja ya, hehehehe. Kok gak bisa ya admin skip? Apa jangan-jangan kalian mau melihat adegan mereka? Ya udah deh admin sensor aja, nanti kena teguran dari YouTube pula. Soalnya channel admin 11.000 subscriber dah di banned. Anjing dasar kontol babi pepe bangsat lah dah, minta ajukan banding gak balik-balik, sialah demi kebutuhan netizen admin jadi korban. Sepertinya si Om lagi gabut lantaran dia telah membunuh cewek bohai tadi malam. Entah apa yang dipikirkan si Om, apakah dia takut kalau polisi sudah ngincar dia ataulah kayak mana. Memang si Om ini sangat jago ya, bisa bebas dari hukum. Admin sangat salut dengan si Om. Kalian salut gak? Di mata kalian si Om adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah tobat, tetapi di mata admin si Om adalah seorang podcaster yang sangat bijak dan pandai dalam mengolah kata-kata. Wah, sungguh lelaki yang patut dijadikan inspirasi hidup ya.
Si opa tadi pun menelepon si Om dan menyuruh dia datang sendiri. Wah, sangat mencurigakan sekali ya dasar opa-opa Yamate Kudasai. Oniken, ara-ara kimochi bangsat anjing wibu kontol ngentot hahaha. Si Om pun datang menjumpai opa tadi ke alamat yang dia kirim. Dan beberapa pasukan wibu menghadang si Om dan memeriksa beberapa isi kantongnya. Sepertinya wibu ini dah macam security bandara ya, tapi sih lebih barbaran security bandara karena dia mau meremas nenen kalau lagi pemeriksaan hahaha. Ya beginilah cuplikan security bandara, mereka hanya memeriksa cewek-cewek hot, seribuan modus mereka lakuin demi kebutuhan hasrat ngentot ya hahaha bangsat. Di scene ini, kita melihat si opa lagi duel hebat dengan si Om. Sepertinya si opa gasor sama si Om, entah kenapa banyak ya orang-orang pengen ribut sama si Om. Pukulan bertubi-tubi dilontarkan si opa, lalu si Butet pun ikut beraksi bertarung. Pertarungan yang sangat lawan, wah sungguh amazing sekali perlawanan yang dia berikan kepada pasukan wibu tadi. Si Butet pun menimpa wibu tadi pakai kursi yang si opa pasang gaya-gaya buat ngelawan si Om dengan gaya hentai ya. Si Om pun agak sedikit grogi sama si Om. Si opa pun menyerang si Om dengan skill hentainya, hiat, begitulah sound efeknya. Serangan wibu tiba-tiba mata Mangekyou Sharingannya Kakashi dalam kamarnya Tsunade bermain tresom tanpa diketahui titik lokasinya hahaha ngentot anjing bangsat hahaha. Wibu tolol ini pun mengambil batang nonong dan memukul si Butet dengan tumpukan kursi warnet. Tunjangan deras dilontarkan si opah mengarah ke si Om sampai dia kesakitan. Lalu si Butet menembak lututnya si opah tadi dengan hasrat kenikmatan. Sampai si Om kaget dengan itu. Lalu si Om menolak untuk tidak membunuh si opah tadi karena dia kasihan sama dia, udah mukanya kayak batang kontol malah mati pula kan, penderitaan dia bertubi-tubi di scene ini ya kan. Lalu dia mempengaruhi pikirannya si Butet dan mengatakan kalau si Om hanya memanfaati si Butet karena nenen ya. Si Butet bahenol dasar opa-opa bangsat, gak tahu diri udah dikasih kesempatan hidup malah gak berterima kasih bangsat. Sungguh wajah yang membagongkan hahaha. Apa yang dia bilang benar? Iya. Pergi kamu dari hidup aku. Maafin aku, Chika. Tiba-tiba di sini si Ucok datang lalu menodongkan pistolnya ke arah si Om. Lalu si Om menatap dia seperti wajah Jordi yang lagi kaget. Ternyata cowok hentai tadi datang juga nodongkan pistol, entah apa yang ada di pikirannya, mungkin dia pengen ikut drama-dramaan karena bosan di rumah aja nonton bokep hentai si Om. Dan ternyata di scene ini kita dibuat bingung sampai-sampai kepala admin dah mau pecah mikirkan ini semua, sampai semua urusan admin dah tinggal gara-gara ngedit film ini dari acara keluarga, acara tongkrongan, acara pengentotan, tugas-tugas kuliah numpuk ditambah lagi stok kantong kandas HD. Tolong napa kalian like dan subscribe ya, dengan cara itu kalian sudah bantu semangatin admin dan kalian juga dapat notifikasi video-video terbaru loh dari sini. Sampai jumpa semua, semoga konten spoiler ini dapat menghibur teman-teman semua. Maaf ya kalau ada kata-kata yang gak wajar, mungkin itu hanya candaan saja dan jangan dibawakan ke hati. Kalau masih penasaran dengan film ini kalian bisa tonton fullnya kok tanpa spoiler, pasti lebih seru. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, lu bunuh adik gue. Lu juga mati. Dan kakak harus... Dahlah admin makin pening dan kalian juga pening, jadi kita sama-sama pening. Mari kita hidupin DJ ini biar gak pening.